Pada materi yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Kita masuk dulu ya. Ada 4 cerita yang di dalamnya kita akan diminta untuk menyelesaikan masalah di masing-masing cerita. Kita akan masuk ke cerita pertama. Seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Rosa mempunyai 5 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Rosa mendapatkan hadiah sebanyak 3 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Rosa sekarang? Untuk menyelesaikan permasalahan ini akan bermain-main menggunakan kartu positif negatif. Kira-kira seperti ini. Bagaimana cara memainkannya? Pertama-tama, karena mula-mula boneka Rosa ada 5 buah, maka kita harus mengambil 5 kartu bertanda positif yang ini. Kita klik, kemudian kita seret ke sini ya. Satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian karena Rosa mendapatkan 3 boneka lagi, maka kita harus mengambil 3 kartu lagi yang bertanda positif. Seperti tadi. 1, 2, 3. Sehingga jumlah boneka Rosa sekarang sama dengan jumlah kartu negatif yang berada di kotak besar ini, yaitu 8. Selanjutnya, kita akan masuk ke cerita yang kedua. Seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Pandu berjalan maju dari rumahnya sejauh 5 meter ke utara untuk mengambil gerobak. Setelah sampai pada gerobak tersebut, dia berjalan maju 3 meter ke selatan sambil menarik gerobak. Kemudian berhenti karena lelah. Pertanyaannya, berapa jarak Pandu dari rumah ke tempatnya berhenti? Jadi begini teman-teman, kita sebelumnya mungkin sudah pernah belajar bahwa arah utara dan selatan itu terletak pada satu garis lurus. Jika kita misalkan arah utara itu ke atas panahnya, maka arah selatan itu pasti ke bawah. Jika utara itu ke kanan, jadi yang selatan itu pasti ke kiri. Begitu pula sebaliknya. Jadi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Caranya seperti tadi teman-teman. Karena mula-mula Pandu berjalan maju 5 meter ke utara, maka kita harus mengambil 5 kartu bertanda positif. Seperti tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelahnya Pandu berbalik arah dan berjalan berlawanan arah sebanyak 3 meter. Maka kita harus mengambil 3 kartu bertanda negatif. 1, 2, 3. Nah, seperti ini teman-teman. Tadi teman-teman tahu jika kotak yang kecil ini nilainya selalu berubah-ubah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kotak kecil ini namanya penghitung atau counter. Jadi kenapa dia menunjukkan angka 2 sedangkan di sini ada 8 kartu. Begitu. Jadi begini teman-teman. Kartu bernilai positif. Kartu yang bertanda positif itu nilainya adalah +1. Dan kartu yang bertanda negatif ini nilainya -1. Jika kartu positif dan negatif itu dipasangkan, nilainya adalah 0 karena negatif 1 ditambah 1. Jadinya kan 0 ya. Karena ada 2 kartu ini yang tidak berpasangan, maka nilainya menjadi positif 2. Kenapa? Karena kartu yang lain punya pasangan semua. Sehingga jarak Pandu dari rumah ke tempatnya berhenti adalah 2 meter. Sesuai dengan banyaknya kartu yang tidak berpasangan. Seperti ini. Kita akan menyelesaikan cerita selanjutnya. Mari kita baca bersama-sama. Seorang peneliti menyelam di laut dengan kedalaman 6 meter. Karena melihat ikan yang bagus, dia berenang naik sebanyak 4 meter.
berada di kedalaman berapa meterkah peneliti tersebut? Kalau naik tandanya positif dan jika turun tandanya negatif. Karena di sini yang ditanyakan itu kedalaman, berarti dia turun atau naik. Ya benar. Jadi peneliti tersebut turun dulu. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Seperti ini. Karena mula-mula peneliti berada pada kedalaman 6 meter, maka kita akan mengambil 6 kartu yang bertanda negatif. Seperti ini. Seperti tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian karena peneliti tersebut berenang naik sebanyak 4 meter, jadi karena dia naik berarti ditambahkan kartu positif sebanyak 4 meter, 4 buah kartu positif ya. Seperti ini, seperti tadi. 1, 2, 3, 4. Seperti pada soal sebelumnya ya, teman-teman. Hasil dari penjumlahan antara dua bilangan bulat positif negatif itu di sini ditentukan dengan banyaknya kartu yang tidak berpasangan. Karena yang berpasangan itu nilainya 0. Jadi hasil penjumlahan dari negatif 6 ditambah 4 adalah negatif 2. Karena dua kartu ini tidak mempunyai pasangan. Sehingga berdasarkan cerita di soal, kita mengetahui bahwa peneliti tersebut berada pada kedalaman 2 meter. Atau secara matematis, kita menulisnya sebagai negatif 2. Kita ke kasus keempat ya teman-teman. Kita baca bersama-sama. Sebuah timba sumur mula-mula berada pada kedalaman 5 meter. Karena belum menyentuh permukaan air, maka tarinya diulur lagi sepanjang 3 meter, sehingga mencapai permukaan air. Berapakah kedalaman sumur tersebut? Cara kita menyelesaikannya sama seperti cerita-cerita sebelumnya, yaitu seperti ini. Kita harus mengambil 5 kartu bertanda negatif. Kenapa bertanda negatif? Karena yang ditanyakan adalah kedalaman. Tadi kita sudah sepakat bahwa kedalaman itu nilainya negatif. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini kita ambil lagi sebanyak 3 meter karena tadi kan diulur lagi ya, diulur lagi sepanjang 3 meter. Tadi sudah saya ambil 1, jadi kurangnya 2 ya. 1, 2. Nah, tadi kan awalnya 5 meter di bawah laut. Jadi kita ambil negatif 5. Kemudian kita tambahkan sebanyak 3 kartu negatif. Yaitu ini negatif 3. Berapa jumlah kartu negatif yang ada seluruhnya? Yaitu negatif 8. Karena dari 8 kartu ini tidak ada yang berpasangan positif negatif. Nah, misalnya seperti ini, dia kan berpasangan. 1 positif, 1 negatif. Itu nanti akan nilainya 0. Karena di sini tidak ada yang berpasangan, maka nilainya adalah sejumlah kartu yang ada di sini. Gitu. Jadi, kedalaman sumur tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meter. Baik teman-teman, kita sudah menyelesaikan 4 cerita. Semoga teman-teman bisa memahami penjumlahan bilangan bulat ini ya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa berlatih ya teman-teman.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.